Bahaya dari binatang itu kalau cerdas dan punya akhlak. Tahu bajing? Tahu bajing? Tupai. Tupai makan apa? Kacang-kacangan. Itu kalau tupai makannya cuma kacang-kacangan, bajing. Tapi kalau bajingan, oh aspal dia makan, besi beton dia makan, itu bahaya. Maka Bapak Ibu ajari akhlak kepada anak-anak kita. Kita bangga kalau anak kita ulang tahun mampu dibawa ke Singapura, mampu dibawa ke Sarawak, dibawa ke Bali. Kenapa sholat subuh berjamaah seperti ini tidak bawa anaknya? Bersyukur Bapak yang membawa anaknya datang ke masjid subuh hari. Kenapa kalau keluar negeri mampu kita bawa anak? Ketika datang untuk sholat subuh berjamaah, kita tidak. Saya masih ingat waktu kecil saya, Bu. Itu ibu saya kalau soal sholat, oh kencang betul Pak, tidak ada toleransi. Ya, itu saya ingat kalau mulai tarhim, orang di kampung saya mat tarahema, sholatu khairun minan naum subuh. Nah itu saya sudah kasih bangun saya baik-baik. Bangun nak, subuh. Tapi sudah asan belum? Oh mulai keras, woi bangun. Selesai asan tidak bangun, tahu? Kasu apa itu? Sapu lidi parang. Sekarang beruntung orang tua yang masih memukul anaknya untuk adanya ke masjid daripada mereka yang tidak pernah membangunkan anaknya. Itu Nabi Nuh, satu anaknya membangkang malu ketemu Allah. Di mana kita yang 4 anak tidak ada yang tahu sholat? Lalu Nabi Nuh berkata, coba kau datang kepada Nabi Isa alaihissalam, minta kepada Isa berdoa agar dibuka pengadilan. Datanglah sekelompok manusia ini kepada Isa, ya Isa, engkau adalah Nabi dan Rasul, mengajarkan cinta kasih, tolong datang kepada Allah, menghadap supaya dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Isa? Saya malu ketemu Allah. Saya pernah diutus la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Isa Rasulullah, Isa sebagai Nabi. Malah umatku dia sembah saya jadi Tuhan. Saya malu ketemu Allah. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, kalau begitu kau datang kepada Muhammad, penghulu para nabi, minta kepada Muhammad berdoa kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini, datanglah sekelompok manusia itu kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, engkau adalah kekasih Allah yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. 4 nabi seniornya malu menghadap kepada Allah, tidak berani menghadap kepada Allah. Mendengar ini Nabi Muhammad SAW berkata, tenang saudara-saudara sekalian, kau duduklah di situ, tunggu saya. Disinilah Allah mendengarkan doaku, di mana ketika seluruh nabi, ketika seluruh rasul, ketika seluruh malaikat, tidak ada yang Allah dengar doanya pada hari ini kecuali saya. Inilah berlakunya mukjizat saya yang terakhir. Mukjizat Nabi ada di dunia, ada juga di akhirat. Di dunia mukjizatnya berupa Al-Quran. Jari-jari tangan beliau mengeluarkan air ketika krisis air. Wajahnya bercahaya. Dan salah satu mukjizat Nabi nanti di akhirat, yaitu Allah dengarkan doanya ketika seluruh makhluk tidak ada yang Allah dengar. Inilah yang disebut syafaat. Datanglah Nabi kepada Allah, ya Allah, kami sadar banyak dosa dan maksiat, kami sadar banyak melakukan maksiat, tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas nama Maha Rahman Maha Rahimmu ya Allah, atas nama Maha Pengasihmu ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni khilaf dan noda yang kami lakukan. Tolong ya Allah, bukalah pengadilan ini. Mendengar ini, kedengaran suara dari aras Allah, Muhammad, kau bangkit dari sujudmu, aku kabulkan doamu, kita mulai pengadilan hari ini. Malaikat, siapkan segala keperluan untuk proses pengadilan. Dibentuklah panitia. Kalau sekarangnya panitia hari kiamat. Mulailah diadili kita satu demi satu, dipanggillah kita satu demi satu. Bayangkan, pernah rasakan ngantuk?
Pernah rasakan ngantri? Ngantri baik listrik, ngantri foto KTP. Repot kan? Ya, ngantrinya di bawah matahari. Kadang kala ngantri dalam kamar, ruangan, misalnya mau nyetor duit, ngantri dalam ruangan, masih ber-AC, dingin, ngantrinya ada permen menunggu. Kemudian yang melayani kita cewek-cewek cakep, cantik, yang baru dilihat sudah meluluhkan iman. Kita masih kadang kala menderita ngantri. Di Padang Masar kelak, Pak, ngantrinya bukan satu kantor, ngantrinya satu penduduk dunia. Dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia? Sekarang penduduk dunia 7 miliar, yang resmi 7 miliar. Hah? Belum yang tidak tercatat, belum yang penduduk dari Adam, belum lagi yang akan datang. Berapa triliun nanti manusia? Dan ngantri satu loket. Kenapa? Cuma satu Allah. Kalau di dunia ada beberapa loket, ngantrinya cuma satu kampung. Ini satu dunia, satu loket. Pada saat itu seluruh materi yang pernah Bapak ambil, tanahnya tetangga, kursinya tetangga, sendoknya tetangga, potnya tetangga, bunganya tetangga. Ada bunga yang mahal sekarang, apalagi namanya janda bolong. Ya pastilah bolong kalau janda. Janda bolong itu di Makassar ada laku 700 juta, Pak. Allahu Akbar, 700 juta janda bolong. Saya bilang mahal betul bunganya. Iya Ustaz. Kenapa bisa mahal begitu? Dengan rumah dan isi perabotnya Ustaz. Ibu-bapak, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak yang pernah ngambil uang-uang negara, yang kita lihat di televisi itu korupsi 1 miliar, 7 miliar, itu nanti disuruh pikul itu uang. Disuruh pikul itu 7 miliar, Pak. Dia bilang mahasiswa saya, 7 miliar itu sedikit aja Ustaz. Kalau uang Singapura itu ada 1 lembar, Pak, 100 juta. 1 lembar. Jadi kalau 1 miliar Ustaz, 10 lembar di kantong aja itu Ustaz. Saya bilang jangan kau bayangkan uang Singapura. Kalau Allah kasih uang koin, apa? 7 miliar uang koin. Itu yang curi uang. Gimana yang ngambil motor? Orang pergi sholat jamaah dicuri motornya. Mati ngana. Coba bapak-bapak yang serobot tanahnya tetangga, tanahnya suruh pikul, Pak, tanah. Gimana yang ngambil tanahnya orang 1 meter? Dia serobot hanya karena dia tentara dan polisi. Tetangganya tidak berani melawan. Kau ambil itu 1 meter tanah, disuruh pikul kau nanti dia. Maka yang pernah ngambil barang-barang orang kasih kembali besok. Saya serius. Lagi bapak sudah tua, kasih kembali, Pak. Benar, kasih kembali. Jangan malu-malu. Mending sekarang selesaikan urusan dunia daripada nanti dia. Maka pada saat itu Nabi lalu berkata, ya Allah ampuni kami. Bukalah mulai pengadilan. Dipanggillah kita satu demi satu. Lalu timbul pertanyaan, banyak manusia begitu Ustaz, siapa dulu yang dipanggil? Hah? Golongan pertama Nabi dan Rasul, para sahabat. Hah? Lalu berikutnya siapa? Mereka yang duluan meninggal. Bukan. Siapa dulu yang dipanggil di antara kita? Yang nama-nama Islam. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Mutmainnah, Aisyah, Fatimah,
Aminah. Itu dulu yang dipanggil. Dasat Latif. Itu dulu dipanggil. Joni, Tony, Rudy, Wibowo. Di belakang kau bos. Jadi bapak-bapak, sudah bayangkan bapak urutan keberapa? Kalau namanya Mak Geluntung, di belakang kau bos. Di belakang dia dipanggil. Nah, Ustaz, bagaimana kita ini Ustaz? Yang sudah terlanjur nama kita. Kalau sudah terlanjur namanya tidak Islami, deklarasikan mulai sekarang. Gimana caranya? Islam. Gimana cara mengislamkan nama kita Ustaz? Tambah saja namanya di depan Muhammad. Misalnya namanya Joni Permanto. Nah, tambahlah di depannya Muhammad Joni. Nggak matching Ustaz, biar aja nggak matching. Yang penting saya selamat di akhirat. Ya, Pak, saya serius Pak, jangan ketawa. Benar. Ada anak mahasiswa saya bilang, kau tulis namamu di situ. Absen, dia tulislah dia. W Taufik W. Banyak betul W. Saya bilang yang peringkas. Kamu dikasih nama itu potong kambing, tulis yang lengkap. Saya bilang terlalu panjang Ustaz, tidak muat absen. Tulis, tidak muat absen. Wah benar ternyata panjang betul namanya Pak. Apa itu W Taufik W. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda. Ya. Nah, dipanggillah satu-satu. Jadi bapak-bapak pengajian hikmah subuh ini islamkan namanya. Masih ingat almarhum presiden kita, Bapak Soeharto. Itu bapak meskipun dulu anak muda tahun 98 2000 memaki-maki Pak Harto, bagaimanapun saya masih tetap mengidolakan Pak Harto. Pak Harto dulu bapak-bapak masih muda kan? Awet muda, sekarang sudah tua. Waktu Pak Harto dulu gak ada ribut-ribut. Oh nyaman. TVRI, televisi, bagus televisinya Pak. Ada filmnya si Unyil. Kalau Ramadan cerita Maulid. Kalau bulan Isra Mi'raj cerita Isra Mi'raj. Kalau bulan Agustus cerita tentang perjuangan bangsa. Tuh Pak, zaman Pak Harto, televisinya bagus-bagus. Sekarang televisi kadang-kadang aibnya rumah tangga orang diungkap. Nah, boroknya orang dia ungkap. Zaman Pak Harto tidak ada itu. Masya Allah. Nah, masih ingat almarhum Pak Harto. Waktu dia pertama kali menunaikan ibadah haji. Naiklah ibadah haji. Lalu Raja Saudi waktu itu tanya nama Pak Harto. Bayangkanlah Pak, repot nanti bapak dipanggil paling belakang Soeharto. Belakang dia Pak, nama Jawa. Dalam kitab tidak ada kitab Jawa. Maka diislamkan namanya dengan ditambah di depannya Muhammad. Maka pulang dari haji dipanggillah dia Haji Muhammad Soeharto. Bapak-bapak islamkan namanya Muhammad. Misalnya Joni Fernandes, kasih nama Muhammad Joni Fernandes. Anaknya sudah terlanjur dikasih nama Lionel Messi karena bapaknya pecinta Barcelona. Lionel Messi, tambah islamkan. Cara apa? Muhammad Abdul Lionel Messi. Ya. Nah, pada saat itu dipanggil satu-satu. Diadililah kita. Nah, Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, luar biasa syafaatmu waktu itu. Luar biasa syafaatmu. Syafaat itu rekomendasi. Kata Beleci, nota, luar biasa syafaatmu waktu itu. Apakah semua umat Islam mendapat syafaatmu ya Rasul? Nabi katakan tidak bos, ada dua syarat. Apa terangan syaratnya? Yang pertama kata Nabi, banyak-banyak menyebut nama. Nah itu selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
Maka bapak kalau mau mendapat nota dari Nabi pada mahsyar nanti supaya cepat diadili, maka banyak berselawat. Nabi bilang banyak kau naik haji tidak, kau umroh tiap tahun tidak, kau beli mobil tidak, kau beli emas tidak. Paling gampang sebut nama Nabi. Maka adik-adik, sambil kau duduk-duduk tidak ada kegiatan, kau selawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaih, ya Rasul salam alaih, ya Habib salam alaih, salawatullah alaih. Bapak-bapak sambil nunggu maghrib ke isya, daripada pulang tidak ada kegiatan, pulang di rumah istri ngamuk-ngamuk, bapak pensiun gampang tersinggung, sensitif kan perasaannya bapak-bapak kalau sudah pensiun. Iya toh? Ada di Makassar bapak-bapak sudah pensiun, jadi tidak ada kerjanya, pagi-pagi dia baring-baring di ruang tamu, baringlah dia. Ustaz, kenapa saya ini gampang sekali tersinggung? Kenapa bisa Pak Haji? Saya kan kalau tidak ada kerja lagi, saya baring-baring lah nonton. Kalau pagi itu di samping di ruang tamu saya baring-baring nonton TV. Ada itu peliharaan anak saya kucing. Saya baring-baring lah sama itu kucing, samping kucing. Lewat istri saya, dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, saya tersinggung Ustaz. Nah, daripada bapak tersinggung di rumah, datang ke masjid, duduk menghadap ke kiblat, ada wudhunya, pakaiannya sudah gamis, lalu dia sebut nama Nabi. Itu yang membuat bapak dapat gampang syafaat nanti. Selawat. Ya, banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah. Yang kedua kata Nabi, kalau kalian mau mendapat syafaatku, sempurnakan sholat 5 waktu. Aqimis sholat. Sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Oke, alhamdulillah. Tingkatkan kualitasnya. Bagaimana cara tingkatkan kualitasnya? Adik-adik remaja, pakaian yang kau pakai sholat, jangan pula itu yang kau pakai masuk ke toilet, itu yang kau pakai main futsal, itu yang kau pakai tidur, itu yang pakai kau pasar, itu yang pakai kau pakai main bola, main basket. Kau pakainya pula menghadap kepada Allah. Apa boleh? Boleh, tapi namanya kau tidak serius menghadap kepada Allah. Kalau orang serius, adik-adik nih, woi, cowok, kalau kalian mau ke rumah pacarmu kan kau pakai baju baru, pakai parfum, pakai segala. Kalau tidak ada yang baru kita pinjam, kita punya teman, pinjam dulu sepatumu bos, iya kan? Pinjam dulu motormu, saya mau ketemu dengan pacar saya. Anggap Allah pacarmu, maka kau ketemu dengan Allah. Pakai pakaian sebaik-baiknya, pakai parfum. Ada parfum Ustaz, cari pengharum ruangan. Sunnah. Saya sudah sholat Ustaz. Oke, jangan puas sampai dengan salat wajib, lengkapi dengan salat sunnah. Ini selesai dengar ceramah, jangan langsung pulang lagi nanti. Apa? Ada salat sunnah, alat sunnah apa namanya? Itu lakukan itu. 2 rakaat. Apa bacaannya? Sama salat sunnah yang lain. Pulang sampai di rumah pukul 8 pagi, tidak ada kegiatan, di sholat sunnah lagi, sunnah duha. Ya, ibu, woi, mau bantu suami cari nafkah? Mau? Tidak usah keluyuran. Kalau ibu keluyuran nanti difitnah orang. Lalu gimana caranya? Suami pergi dagang di pasar, ibu tinggallah di rumah, sholat 2 rakaat, sholat duha namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Niat tidak harus pakai bahasa Arab. Niat itu bahasa hati. Allah yang tahu sama yang bersangkutan. Biar tidak diucapkan boleh, mau diucapkan juga bagus. Sholli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak susah juga, ku hafal itu Ustaz, terlalu panjang. Ambil cara pintasnya, berdiri tegak, menghadap kiblat. Lalu bapak bilang, Tuhan, sholat duha ya Allah. Boleh Mas Bro, boleh. Sudah takbir, baca doa iftitah. Sudah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Sudah baca doa Al-Fatihah, baca Wadduha. Kalau tidak hafal, ya sudah kul saja. Kul huwallahu Allahu samad. Boleh. Itu aja. Rakaat kedua, kul huwallahu. Kul huwallahu. Kul pun tidak hafal. Ya sudah, 1 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Allah. Boleh. Cuma jangan begitu terus. Nah, kapan berdoanya? Ketika sujud terakhir, mintalah kepada Allah. Ibu-ibu, ya Allah, Zat yang mengatur rezeki hamba-hambanya. Suamiku pergi mencari nafkah, ya Allah, halalkan dan berkahkan penghasilannya, ya Allah. Jika masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan, ya Allah. Ya Allah, jangan kau sia-siakan langkah-langkah kaki saya, kaki suami saya, Allah. Berkahi segala perjalanannya. Kami mohon tambahan rezeki, ya Allah, yang cukup agar kami bisa bersedekah, ya Allah. Yoi, Bu, pernah sholat duha seperti itu? Sudah sholat duha, WhatsApp suamimu, Pak, jangan menghalalkan segala cara di luar. Baru saja saya sholat duha, mendoakan Bapak sehat walafiat, berkah dan dimudahkan rezekinya. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bapak pernah dapat WhatsApp begitu? Pernah. Paling jangan lupa sigap beli gas. Nah, yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, perbanyak sholat sunnah. Sore hari, selesai sholat maghrib, nunggu isya, selesai salawatan. Ayo, sholat lagi, namanya sholat taubat. Nih bapak-bapak ini yang sudah tua-tua tuh. Bapak-bapak ini sudah dilihat-lihat di malaikat sakaratul maut. Ini bapak yang berpantun tadi. Tapi tidak berarti anak muda tidak mati. Mati semua. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Yang tua, mati. Yang muda, mati. Janda, mati. Duda, mati. Ustadz, mati. Di belakang sedikit. Kalau saya duluan, siapa yang ceramah, bos? Ya, kalau kalian mati, siapa yang tak siap? Ustadz, jadi jangan cepat-cepat mati ya. Nah, usia senja sebaiknya bapak-bapak memperbanyak sholat taubat. Selesai sholat maghrib, nunggu isya, pulang ke rumah tidak ada juga kegiatan, tinggallah di rumah, tinggallah di masjid, nunggu isya, sholat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 6. Sholli sunat al-taubat, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Baca doa kita, baca al-fatihah, surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud, naik lagi seperti itu, 1 rakaat lagi. Bagaimana? Kapan taubatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir, sampaikan kepada Allah penyesalan kita. Bayangkan apa dosa yang kita lakukan, ngadu kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya, Allah. Saya tadi hilap, ya Allah. Di kantor saya hilap. Saya pegang tangannya sekretaris, ya Allah. Dia pun memegangnya, ya Allah. Akhirnya kami berremas-remas, ya Allah. Ampuni saya, Allah. Saya hilap, ya Allah. Saya tidak bisa tahan godaan, ya Allah. Ampuni, menetes air mata kita. Ampuni saya, Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Yang lebih penting, ya Allah, berikan saya kesanggupan dan kemampuan untuk tidak mengulangi. Yang paling penting, dosa tempatnya manusia, Pak. Mana ada manusia tidak ada dosanya? Datang anak muda mengadu, ya Rasulullah, saya berdosa. Kata Nabi, bertobatlah anak muda. Tapi aku mengulangnya lagi, ya Rasul. Kata Nabi, kau tobat lagi. Aku mengulangnya pula, ya Rasul. Bertobat lagi. Lalu anak muda berkata, banyak dosaku, ya Rasul. Numpuk dosa saya, ya Rasul. Kata Nabi, anak muda, ketahuilah, dosamu banyak, tapi ampunan Allah jauh lebih banyak. Bertobat. Minta agar Allah berikan kesanggupan tidak mengulangnya. Karena tanpa hidayah, biasanya tobat hari ini, besok dia ulang lagi. Tobat lagi, dia ulang lagi. Ini yang selalu saya istilahkan, tobatnya ibu hamil. Pernah lihat tobat ibu hamil? Coba lihat, kalau melahirkan tobat-tobat. Tobat saya Pak, tidak mau lagi saya hamil. Terakhir menderita saya. Terakhir aja ini tidak mau lagi saya hamil. Tobat saya Pak, 5 bulan kemudian hamil lagi. Ya ayyuhalladzina amanu
tuba ilallahi taubatan nasuha. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ingin berlama-lama tapi waktu juga yang membatasi kita. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas segala kehadiran. Terima kasih Haji Syahrir yang mendatangkan saya ke tempat ini sehingga bisa hadir di tempat dan berjumpa. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Boleh tanya jawab kita. Ya, sudah saya ada ceramah lagi Pak di lapas ya, insya Allah. Kalau mau tanya, tanya sama Pak Ustadz yang ada di sini nanti ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang-orang yang bersedekah, berinfak untuk pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Kalau ada yang sudah jadi arwah, Allah lapangkan alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Al-Fatihah. Ya jangan karena Melayu itu suka berpantun, maka saya juga akan menutup ceramah saya dengan berpantun. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.